Hari ini awal bulan Rajab kita membahas tentang bab ma yaqulu, apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang dizikirkan. Idza arada an-nauma, kalau mau tidur, wattaja'a ala firashihi, ketika dia mendapati dirinya di atas tempat tidur. Bunyi begitu, Pak. Jadi bukan mau tidur tapi nggak ada tempat tidur, lagi ngaji ini mau tidur juga ngantuk dia. Nah, nggak usah dibacain ini. Itu namanya niat banget kalau itu. Lagi ngaji pada subuh kan ngantuk tuh. Wah, saya tadi belajar nih, apa-apa yang kita baca kalau mau tidur langsung dia baca. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Niat itu kalau itu namanya. Lagi ada di kajian, tiba-tiba dia pengen tidur. Ini bunyinya pengen tidur dan berada di atas tempat tidur, gitu Pak. Jadi kalau sekarang Bapak ada yang ngantuk, jangan malah baca ini. Ya, ini pengen tidur juga saat saya ngantuk ini. Ah, jangan. Ini pengen tidur, tapi mendapati diri kita di atas tempat tidur. Apa yang diucapkan? Pertama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada pergantian, pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Jadi kalau Al-Qur'an cerita malam dulu apa siang dulu, Pak? Malam dulu. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi Allah cerita itu malam dulu. Kalau kita ngomongnya biasanya siang malam apa malam siang? Siang malam kalau kita ya. Tapi kalau Al-Qur'an lebih banyak menyebutkan apa? Malam terlebih dahulu. Jadi istirahat dulu apa kerja dulu? Kalau malam istirahat, kalau siang untuk kerja. Istirahat dulu apa kerja dulu, Pak? Istirahat dulu ya. Beli handphone itu dicas dulu, penuh baru bisa dipakai ya. Sama kendaraan juga demikian, bukan dalam kondisi yang full dulu, diisi dulu baru kemudian bekerja. Pada pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah itu banyak sekali. Jadi kalau melihat ayat-ayat Allah itu bagi orang yang beriman itu semuanya menjadi ayat-ayat Allah. Melihat istrinya saja. Kalau dia lihat istrinya, engkau cantik. Kenapa dia ngomong cantik itu? Bagaikan bidadari. Bidadari belum pernah dia lihat itu. Tapi dia puji istrinya bagaikan bidadari karena ada tanda-tanda. Itu Al-Quran, Pak. Jadi menikah itu, mengenal pasangan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Namanya ayat-ayat Allah. Itu setara dengan pergantian malam dan siang. Kulihat dirimu bagaikan pergantian malam dan siang. Canggih sekali. Kenapa? Karena Al-Quran cerita la ayatil liulil albab. Pergantian malam siang itu bukan perkara mudah. Bayangkan kalau kemudian di Indonesia kita mengalami siang saja nggak malam-malam, itu pusing kita. Atau malam terus nggak ada siangnya, pusing kita. Jadi pergantian malam dan siang itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Wajah istri kita, wajah suami kita, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi sama itu ayatnya, ya, ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat itu. Jadi malam dan siang kita diminta juga berbanyak atau memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya yang pertama kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahihil Bukhari rahimahullahu min riwayat Huzaifah. Dalam kitab Sahih Bukhari riwayatnya dari Huzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma, dari dua sahabat Nabi riwayat ini.
dari satu Hudzaifah, yang kedua dari Abu Dzar. Apa yang disampaikan dari dua sahabat Rasul tadi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza awa ila firashihi, kalau Rasul mendapati dirinya sudah di atas pembaringan. Ini Pak, ya, mendapati dirinya di atas pembaringan. Jadi nanti harus tahu nih kita nih, kapan kita baca ini, ketika mau ke kasur, apa sudah di atas kasur, apa masih baru di keluar kamar mandi bacanya. Karena bagi Rasul ini tidur yang mau kita bahas ini itu bukan perkara mudah, bukan perkara biasa. Maka dia istimewa. Maka Rasul mempersiapkan tidurnya itu dengan amat sangat baik. Tidur ini perkara yang luar biasa, istimewa. Karena ini kematian kecil, maka dipersiapkan sedemikian rupa. Makanya kita sering bilang kalau kita sama Rasul bedanya sedikit. Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Saking gak istimewanya tuh tidur, di mana aja kita bisa tidur tuh. Naik angkot aja kita bisa tidur. Nonton TV tuh. Olahraga padahal nonton TV tidur nih. Gak istimewa ada tidurnya itu. Rasul ini mempersiapkan tidur itu dengan istimewa. Nah, ini bunyinya adalah idza awa ila firashihi, ya. Jadi Rasul itu kalau sudah mendapati dirinya itu di atas pembaringannya, ia bersabda, ia mengucapkan apa yang dibaca Rasul ketika akan tidur dari hadis yang disampaikan dari Hudzaifah dan Abu Dzar. Bismika, dengan nama engkau, Allahumma ahya wa amut. Jadi Rasul membaca, ini hadis dari Sahih Bukhari yang dibaca Rasul ketika akan tidur. Salah satu bacaannya, nanti banyak ya Pak ya, salah satu zikirnya yang dibaca adalah Bismika Allahumma ahya wa amut. Hafal semua Pak? Anak-anak kecil udah diajarin ini Pak ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ustadz, saya wa amut dulu baru ahya. Nah, nanti silakan kalau ketemu hadisnya. Ya. Ini boleh dibaca nih Pak. Nah, jangan baca sekarang nih Pak. Ngantuk loh Pak kalau baca sekarang ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu yang pertama tuh. Wa rawaina fi sahih Muslim min riwayah Al-Bara bin Azab radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan juga bacaan tersebut dalam kitab Sahih Muslim melalui riwayat Bara bin Azib. Jadi sahabat lainnya juga mengucapkan hal yang demikian. Jadi Rasul kalau mau tidur sudah di atas pembaringannya, salah satu yang ia baca adalah dengan nama engkau. Wah, itu Rasul tuh mau tidur aja, yang dipuji itu adalah bukan pasangannya dulu, tapi adalah nama Rabb. Bismika Allahumma. Ya, kalau ada kalimat Allahumma itu memanggil Allah dengan kalimat yang dekat. Kalau kalimat kata Quraisy Shihab ada kalimat ya Rabb, maka ia memandang sesuatu yang jauh untuk didekatkan, maka dipanggil wahai Tuhan gitu. Kalau ada ya-nya Bu. Kalau ada Allahumma berarti dekat sekali itu dah. Dengan nama engkau ya Allah begitu ya. Bismika Allahumma ahya, yang menghidupkan, wa amut, dan yang mematikan. Karena kita ketika tidur itu nanti nggak ada yang tahu tuh, yang menjaga kita itu kan udah bukan kita lagi Pak. Yang namanya semut bisa masuk ke kuping dengan mudahnya kalau tidak ada penjagaan dari Allah. Ada di antara saudara kita lagi tidur, terjadi kemudian gempa, kemudian selesai hidupnya. Lagi tidur, bencana alam, longsor, banjir, lagi tidur.
Saya pernah itu lagi keluar rumah, kajian malam ya, mengisi kajian malam, hujan lebat sekali. Waktu itu istri saya dalam kondisi hamil. Saya bilang ini hujan lebat ini. Dulu masih ngontrak Pak di daerah Pondok Aren. Hujan lebat ini, bagaimana ini istri saya? Mau pulang nggak bisa juga, lebat sekali hujan. Jadi tidur itu. Karena udah pada isya kajiannya gitu, dia tidur. Dia nggak sadar, ternyata banjir. Di luar orang ngentong-ngentong, kemudian istri saya lihat dari jendela, ya Allah banjir di luar. Banjir di luar, dia nggak ngeliat yang di dalam. Ternyata di dalam rumah itu sajadah itu juga udah mengambang gitu ya. Dia merasa tenang karena masih ada tempat tidur itu. Tidur itu kita nggak tahu tuh kadang-kadang apa yang terjadi pada saat kita tertidur. Maka yang maha menjaga Allah, maka yang menghidupkan Allah, maka yang mematikan adalah Allah. Maka dia baca Bismika Allahumma ahya amru. Dia baca yang menghidupkan itu Allah, yang mematikan itu Allah. Itu penting Pak. Dalam konsep tauhid itu sangat penting. Kesadaran manusia bahwasannya dia itu dihidupkan dan dimatikan oleh zat yang maha. Itu penting sekali. Nggak sombong kita. Kita kadang-kadang kita kan milih tidur, bisa untuk tidur saja itu harus bayar 10 juta, ada nggak? Membayar kenyamanan tempat tidurnya. Saya bulan Ramadan besok itu beli tiket dari awal tahun Pak. Nanti berangkatnya bulan Maret besok. Itu beli tiket pesawat dari bulan Februari atau Maret saya beli itu. Kemudian 10 hari terakhir bulan Ramadan di Madinah. Dan kita di Madinah saja, agak tenang gitu ya. 10 hari nanti Syawalnya baru geser lagi ke Mekah. Itu harga tiket Pak, yang namanya di Zamzam Tower itu satu malam kalau sudah di atas lantai 70 begitu ya, yang bisa melihat dari kamar itu langsung ke Ka'bah itu. Waktu lagi murah-murahnya Pak, lagi murah-murahnya. Itu satu malam ya 6 juta, 7 juta ya. Kalau sekarang nih kita mulai belinya itu sudah di atas rata-rata 8 juta. Ada yang satu malam tuh 14 juta. Untuk apa? Tidur kita. Untuk tidur. Jadi tidur itu kadang-kadang kita ada yang membayar mahal untuk bisa mendapatkan suasana dia tidur. Membayar mahal untuk kamarnya. Perkara kasur itu kan ada harga kasur yang 30 juta nggak Pak? Ada banyak. Ada harga kasur, tahu namanya kasur Palembang, jendol-jendol itu ya. Itu kita beli nggak sampai dengan 1,5 juta itu, macam-macam. Tapi yang membuat dan nyaman tidur itu Allah. Mungkin rasa letihnya sehingga dia bisa nyenyak untuk tidurnya. Ada yang sudah bayar mahal itu kasurnya, tetap nggak bisa tidur dia. Maka ahya wa amut itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis pertama. Hadis kedua, kita targetkan 3 sampai 4 hadis dulu dapatnya. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, an Ali, dari siapa? Ali radhiyallahu anhu. Apa zikir lainnya kalau mau tidur selain baca tadi? Dari Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah. Rasul menyampaikan kepada Ali dan kepada istrinya Fatimah. Jadi ini hadis menjadi sunnah karena langsung Rasul sampaikan. Kemarin kan sudah kita bahas tuh. Kalau kita bicara Al-Quran dengan sunnah, maka Al-Quran dengan sunnah. Tapi kalau bicara adalah al-hadis, tidak semua hadis menjadi sunnah. Ya Pak ya? Diingat nih Pak. Tidak semua hadis menjadi sunnah. Hadis itu kan apa-apa perkataan, perbuatan Rasul, ketetapan Rasul, terkait tentang Rasul, itu menjadi hadis tuh. Kata sahabat,
aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan begini. Wajah Rasul seperti ini, rambut Rasul seperti ini, cara berpakaian Rasul begini. Itu ada yang menjadi sunnah, ada yang menjadi hanya hadis saja. Kalau sunnah pasti dasarnya hadis, tapi hadis belum tentu menjadi sunnah. Kemarin kami sampaikan Rasul punya janggut begini, Pak. Itu kita mau ikhtiar, bukan berarti Abdurrahman jadi nggak ikut sunnah, karena memang nggak punya apa tadi? Benar. Ini yang dari zaman saya di pondok udah sampai saya kasih sumsum yang namanya tulang kambing ini, dengkul kambing lagi potong Idul Adha itu, pengen ikut Nabi nih. Wow, sininya biar brewok tumbuh. Ternyata bau doang, agak tumbuh. Baunya mah ada. Jadi yang tumbuhnya di sini itu bukan berarti kemudian nanti harus jadi kita sebut adalah sunnah. Kalau Rasul tidak memerintahkan atau itu menjadi ketetapan hukum. Ya. Makan Rasul, ada orang nggak suka makan yang namanya labu, padahal Rasul senang makan labu. Bukan berarti dia menolak sunnah, bukan. Dia hanya tidak melakukan apa yang dilihat oleh sahabat Rasul namanya hadis. Bukan menolak sunnah, nggak suka labu, dia nggak suka labu. Rasul senang makan paha apa? Paha kambing, Pak. Ya. Jadi bukan tempe, Pak. Yang disukai Rasul apa? Paha kambing. Tapi kata Aisyah, justru paling jarang masak di rumah adalah masak daging-dagingan atau daging kambing. Tapi Rasul sering makan paha kambing karena sering dihidangkan oleh para sahabat itu. Jadi kalau ada saudara kita yang nggak makan paha kambing, nggak mau dia, karena nggak bisa dia, kan ada orang yang nggak bisa makan kambing itu, Pak ya, daging kambing bukan kambingnya nih, Pak. Itu dia dibilang menyalahi sunnah nggak, Pak? Oh, ini orang menolak sunnah nih, nggak mau makan kambing. Enggak, Pak. Ya, enggak. Orang yang nggak mau makan kambing emang dia nggak suka, bukan berarti menolak sunnah. Jadi tidak semua hadis nanti bicaranya adalah menjadi sunnah. Oh, Rasul naik unta, ya bukan berarti harus untanya yang harus kita ikuti naik. Karena kalau bapak pengen umroh kemudian naik unta, itu di kebun binatang aja, dia nggak keluar, kan di dalam kandang dia. Ya, hadisnya ada naik unta, tawafnya Nabi naik unta tuh ada hadisnya, tapi bukan berarti itu kemudian nanti menjadi sunnah. Nah, apa yang dikatakan Rasul kepada Ali dan Fatimah? Idza awaituma ila firashikuma, kalau kamu mendatangi tempat tidur kamu itu atau mau tidur begitu ya, au idza akhadtuma madaji'akuma fakabbira salatan wa salatina, maka bertakbirlah 33 kali. Jadi kalau mau tidur, salah satu perintah Rasul kepada Ali dan kepada putrinya Fatimah itu apa? Bertakbirlah kepada Allah itu berapa kali? 33 kali. Wasabbiha salatan wa salatina, dan bertasbihlah 33 kali. Wahmada salatan wa salatina, dan bertahmidlah 33 kali. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, at-tasbih, kalimat tasbihnya arba'an wa salatina, 34 kali. Dalam riwayat lain at-takbir arba'an wa salatina. Jadi di antara 33 yang tadi ada satu yang 34, jadi genap 100. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Disuruh kepada Ali sama Fatimah, kalau mau tidur kamu baca itu. Takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Wa qala Ali kemudian berkata, fama taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah meninggalkan itu tuh, setiap malam itu, setiap mau tidur itu, semenjak saya dengar dari Rasul yang demikian itu. Kata Ali. Qila lahu, kemudian sahabat ada yang bertanya kepada Ali, wala lailata siffin, gimana waktu lagi perang Siffin tuh? Nanti zaman Ali itu ketika Ali menjadi Khulafaur Rasyidin, ya menjadi seorang khalifah, maka ada perang namanya perang Siffin, Pak. Perang besar nih.
sama-sama orang Islam ini perang besar. Ditanya, waktu engkau perang Siffin itu gimana? Wala Lailata Siffin. Waktu perang Siffin juga aku baca itu. Jadi saking dijaganya sama Ali radhiyallahu anhu, apa yang diajarkan Rasul 33 kali membaca Allahu Akbar, 33 kali membaca Subhanallah, 33 kali membaca Alhamdulillah, atau salah satu di antara ketiganya adalah 34 kali, itu tidak pernah ditinggalkan bahkan dalam kondisi perang saat itu. Coba. Ini diajarin Rasul nih. Kalau diajarin Rasul berarti jadi sunnah nih. Karena Rasul ngajarin kepada menantunya dan anaknya. Ya. Kira-kira kita kalau mau tidur begitu nggak Pak? Yakin nih, subhanallah, 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 subhanallah 33 kali gitu kan? Bismillah aja biar cepat, itu pendek lagi ya. Ini Pak. Ini kepada Ali dan kepada Fatimah. Dan Imam Ali mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan itu semenjak aku diajarkan sama Rasul, diwasiatkan Rasul. Sahabat tanya, waktu lagi perang Siffin begitu nggak? Perang Siffin juga aku nggak ninggalin. Dia dahsyat ini. Nah, salah satu yang bisa kita baca zikir sebelum tidur kita adalah membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh, boleh. Oh saya pengen ngikutin hadisnya, redaksinya sama. Berarti takbir dulu, Allahu akbar. Ya. Kemudian tasbih Subhanallah. Kemudian tahmid Alhamdulillah baca. Boleh ikutin, kalau ngikutin redaksi hadisnya bacanya begitu. Ya. Hadis nomor 3. Jadi nanti kita harus tahu nih mana duluan nih, baca Subhanallah dulu apa Bismillah dulu ya. Nanti kita urut. Hadis nomor 3. Rawaina fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan ini dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini masih Sahih Bukhari Sahih Muslim Pak. Di kitab Al-Azkar An-Nawawi ini ya. Hadisnya langsung dari orang yang paling sering ngelihat Nabi tidur, namanya Aisyah. Kalau tadi yang pertama itu kan dari Huzaifah sama Abu Zar. Itu yang pertama tuh, hadis pertama. Kalau yang kedua tadi dari siapa? Dari Ali, yang disampaikan kepada Ali dan Fatimah istrinya. Ya. Itu berarti diwasiatkan langsung. Ali, Fatimah, kalau kamu pengen tidur baca ini, itu begitu tuh. Dia nggak dengar tuh Rasul baca apa waktu mau tidur. Kalau Aisyah langsung dengar nih Rasul mau tidur baca apa, dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mengambil tempat tidurnya, maksudnya sudah akan beristirahat, nafatha fi yadayhi wa qara'a bihi mu'awwidzat wa masaha bihi ma jasadah. Dalam riwayat ini riwayat pertama dulu, nanti riwayat yang kedua ada lagi ya. Rasul itu kalau mau tidur, nafata fi yadayhi, dia meniupkan dengan tiupan yang lembut, maka kalimatnya nafata. Tiupan yang lembut, bukan begitu Pak. Ini kadang-kadang biar terasa ada tambahan basahnya, begini, bukan begitu, bukan. Nafasa itu tiupannya yang lembut ya. Meniup fi yadayhi, di tangannya itu, wa qara'a, dan membaca itu kalimat bacaannya al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat itu yang kalimatnya mu'awwidzatain itu 2. Qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Ini yang pertama nih. Wa masaha bihima jasadah, kemudian membasuh dengan tiupan itu, Rasul basuh ke jasadnya, ke tubuhnya. Ya, dalam riwayat lainnya sama dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah malam nih, kullalailatin, berarti setiap malam Pak. Rasul setiap malam
jama'a kaffaihi, menggabungkan kedua tangannya, summa nafatha fihima, meniupkan, faqara'a bihima qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti ini beda ikhtilaf nih. Pandangan pertama berdasar hadis ini itu dikumpulin dulu tangannya terus kemudian baca qul huwallahu ahad sampai terakhir, qul a'udzu birabbil falaq sampai terakhir, qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiup. Jadi posisinya sudah mengumpulkan tangannya, dia baca. Pandangan kedua dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia tiup. Jadi dia baca tapi nggak depan ini. Kalau kita menilik redaksi hadisnya, jama'a kaffaihi summa nafatha fihima, menggabungkan kedua tangannya, kemudian meniupkannya, faqara'a, dan kemudian dia membaca apa? Surat-surat tadi. 3 surat tadi, Pak. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Summa masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian setelah ditiupkan itu, mengusapkan ke tubuhnya itu yang bisa tersentuh. Jadi Rasul juga nggak memaksa diri. Oh bagian, tolong dong ini tambahin dibasuh, gitu nggak begitu Pak. Yang mampu tersentuh oleh tangannya itu, mastata'a min jasadihi, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma'aqbala min jasadihi. Jadi urutannya dimulai dari kepala Rasul itu, kemudian wajah, kemudian bagian depan, ya, ma'aqbala min jasadihi, bagian depan dulu Pak. Bunyi redaksinya begitu. Jadi jangan kita mau-maunya kita. Ini kan fattabi'uni, kalau cinta sama Allah maka ikuti Rasulullah, kan begitu. Jadi membasuh itu juga bukan mau-maunya kita. Nah, sudah, pokoknya saya basuh aja begini. Bukan mau-maunya kita. Urutannya dari Rasul itu dimulai dari, kata Aisyah ya, dari kepala, bukan rambut ya Pak, kepala nih. Berarti kalau rambut itu kan begini doang udah selesai tuh. Ini kalau ini kepala itu berarti semua. Maka kalau wudhu disuruhnya kan kepala. Nanti baru ada pandangan pendapat dalam fikih itu masalah apakah boleh hanya sepertiga bagian, seperempat bagian dan lain sebagainya. Kepala semua, kemudian wajah, kemudian bagian depan tubuh. Tuh, itu yang Rasul lakukan. Baru setelah itu menyentuh kepada bagian yang ia bisa, ya. Yaf'alu dzalika salasa marrat. Rasul melakukan itu berapa kali? Basuhnya itu tiga kali. Ngapain sih kamu Pak? Tidur kok kayak repot banget. Ngikutin Rasul. Kira-kira jamaah di sini udah begitu belum kalau mau tidur tuh? Belum ya? Kayak jujur banget ini belumnya. Kalimat an-nafsu, nafasa tadi, nafkhun latifun bila riq. Riq itu annahul firaq, apa namanya? Meniupkan latif, sesuatu yang dengan lembut tanpa tadi semburan-semburan tadi. Jadi kadang-kadang pengen terasa mantep pakainya air, buah gitu ya, bukan. Latif, lembut tiupannya, gitu ya, tiupannya lembut. Hadis terakhir, baru nanti kita lihat urutannya ya. Hadis terakhir, masih banyak hadis sebenarnya ini ya, tapi pertemuan ini kita cukupi di hadis yang keempat ini dulu. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Uqbata ibnu Amri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatah, ya.
membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasul, ya. Kemudian lanjut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 2 ayat itu kata Rasul apa? Baca itu pada setiap malam. Siapa yang membaca demikian 2 ayat tadi pada malam harinya, kafatah, maka Allah akan cukupkan semuanya. Allah cukupkan. Nah, jadi sekarang Ustadz, mana ya urutannya? Ada yang baca Al-Ikhlas dulu, ada tasbih dulu, ada bismika dulu. Jadi setelah wudu, kalau kita mendapati kita di atas pembaringan kita atau sudah ke kasur kita gitu ya Pak ya, memang niatnya adalah niat tidur, bukan scroll HP ya Pak, bukan niatnya itu nonton TV, niatnya itu apa? Tidur. Maka bacalah. Pertama ia memulainya dengan tasbih, takbir dan tahmid 33 kali tadi. Kemudian ia memulainya lagi dengan membaca 3 surat yang diperintahkan oleh Rasul dan boleh ditambah dengan 2 ayat, yaitu surat Al-Baqarah. Kemudian ia meratakan tiupannya ke bagian tubuhnya. Kemudian setelah itu dia meletakkan lambungnya, ya Pak, meletakkan lambungnya dengan arah yaitu menghadap ke arah kanan pada bagian tubuh kanan di bawah. Kemudian ia membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu Pak secara urutan kita. Ustadz boleh nggak saya bacanya bismika Allahumma ahya wa amut dulu, terus saya pengen enak sambil agak-agak merem saya baca subhanallahnya sambil tiduran? Boleh, tapi nanti bukan 33, jangan-jangan 29,5 doang. Sub, udah baru sub, ya baru sub, totonya lupa dia udah baca udah keberapa itu, nggak jadi ngantuk-ngantuk. Ya, jadi bacaan yang ada adatnya, yang ada angkanya tadi didahulukan, karena masih kesadaran penuh tuh. Ya, baru kemudian surat, baru kemudian dia baringkan tubuhnya. Ya, baru kemudian ia membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi pada saat itu berarti kondisinya bacanya lagi duduk ketika kita membaca Al-Mu'awwidhat, ya. 3 surat yang diperintahkan oleh Rasul. Nah, ini 4 hadis yang hari ini kita baca menjadi pelajaran buat kita dalam perkara hal yang menurut kita biasa kita lakukan. Kita udah gak deg-degan lagi Pak. Orang kalau mau tidur kan udah gak deg-degan sekarang. Padahal itu harusnya deg-degan kita itu. Karena gak tahu kita akan dibangkitkan lagi apa enggak itu. Deg-degan harusnya. Apa deg-degan itu apa ya? Ada rasa takut, mau tidur, aduh saya mau tidur, hidup lagi apa enggak begitu. Maka istimewa Rasul melakukan tidur itu. Ya. Kita kan deg-degan itu kalau malam cuma malam pertama doang. Ya. Kalau udah malam-malam selanjutnya kagak ada deg-degan ya. Ya. Ini kita, wah, ini bangkit lagi apa enggak kita? Itu Rasul istimewa Pak. Mau tidur ini perkara yang amat istimewa karena itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah dihidupkan dan dimatikan. Nah, 4 ini yang hari ini kita baca, kita pelajari. Silahkan jamaah nanti diamalkan. Ya, yang paling penting dari pengajian itu adalah apa? Mengamalkan buat saya dan buat kita semua. Itu yang paling penting. Kalau cuma didengarkan kemudian setelah itu nggak diamalkan, cuma sebagai pengetahuan, sayang. Ya, ilmu itu bermanfaat 2, 1 diamalkan, kedua disampaikan kepada orang lain. Oh, saya belum bisa maksimal begini, sampaikan ke anak. Nah, kalau mau tidur begini. Nah, kalau bangun tidur bacanya ini. Nah, kalau pengen ngutang bacanya ini. Nah, kalau pengen utangnya lunas bacanya ini. Ah, itu orang tuanya udah ngajarin. Nah, kita amalkan ya. Di antara bacaan tadi setidaknya bisa kita amalkan. Syukur-syukur bisa diamalkan semua. Kalau nggak bisa ya baca salah satunya. Jangan sampai ditinggalkan semuanya. Sesuatu yang tidak bisa kita amalkan semua, jangan sampai ditinggalkan semua. Begitu ya. Kami persilahkan sampai waktu syuruk. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam. Pada saat kita meletakkan tangan di perut, kiri ke kanan,
Yang kedua, setelah baca itu semua, kita tidur 1 jam, kita bangun, itu baca lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada teman kita, keluarga kita, beseran Pak. Setiap 1 jam, setiap 2 jam dia bangun pipis lagi. Kalau Bilal bin Rabah, suara terompahnya, suara sendalnya kedengaran di surga karena apa? Batal, dia wudhu. Habis wudhu, dia sholat lagi 2 rakaat, begitu ya. Kalau kita wudhu lagi kagak ngantuk lagi Ustaz. Kita udah ini wudhu lagi kagak ngantuk lagi Ustaz. Jadi apakah kita membaca bacaan yang sama sebagaimana kita mau tidur pada saat kita bangun 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian? Tidak. Jawabannya tidak harus membaca. Tapi ada orang mau baca itu boleh nggak? Boleh banget. Karena itu bacaan yang baik. Tapi tidak ada perintahnya kita membaca secara ulang. Justru nanti ada bacaan-bacaan tertentu ketika kita bangun karena faktor. Mohon maaf, misalnya dia mimpi. Kita kan pengen mimpi yang enak. Pengennya kita, namanya mimpi itu yang menyenangkan, pengennya. Tiba-tiba mimpinya nggak menyenangkan, dia bangun, maka ada bacaan. Nanti ini kita bahas itu ya. Kalau lagi bangun, baca apa? Nah, nanti itu pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi tidak harus membaca sebagaimana kita baca mau tidur. Kedua, apakah kita sebaiknya menghadap ke arah kiblat? Salah satu di antara adab berdoa yang baik adalah menghadap ke arah kiblat. Tetapi kalau kondisi kamar kita gak memungkinkan, namanya kita rumah RSSSSS tadi ya, rumah sangat sederhana, selonjoran saja susah. Misalnya udah susah tuh, maka gak ada masalah dalam hal-hal tadi. Ya, tapi kalau bisa diikhtiarkan bagus. Pada saat dia berdoa atau membaca surat, dia menghadap ke arah kiblat. Maka di antara kita juga sebenarnya harus tahu Pak, kasur kita kalau di rumah kita yang kamarnya mencukupi itu sebaiknya menghadap mana? Itu sebisa mungkin Pak. Karena nanti pada suatu saat kita nggak sehat terus, suatu saat kita sakit. Arah mana yang baik kita untuk membaringkan tubuh kita supaya tanpa harus merubah-rubah tadi. Maka kadang-kadang praktis, bisa juga kasurnya menghadap ke sana tapi posisi badannya yang dirubah ya. Jadi nggak usah terlalu bingung. Termasuk sama ketika orang yang baru wafat, sebenarnya taruh di mana tuh bagian kepalanya, kakinya, begitu ya. Nanti perintahnya itu di sebelah, kalau di Indonesia ya, di Indonesia kepalanya itu di utara, kakinya di selatan ketika dia sudah akan disolatkan atau sudah bersih atau sudah dimandikan. Sehingga orang mau datang bisa langsung sholat, begitu ya, ke arahnya. Tapi ada rumahnya sempit Pak, boro-boro diharapkan ke kiblat, sini aja udah nggak bisa, sini udah nggak bisa, ya sudah, tidak usah dipaksakan. Ya. Tapi kalau kamar-kamar kita ini insya Allah bisa diusahakan, diikhtiarkan dengan arahnya ke arah kiblat. Arah kiblat itu berarti bagaimana tadi? Posisi kepalanya mau di bagian utara, kakinya di arah selatan. Dan ini tidak berlaku untuk di semua negara Pak. Nanti kalau kita adanya di Turki lain lagi posisinya, karena posisi kiblat itu di arah selatan. Ya, kita kan taunya mau sholat arah barat gitu mulu, padahal bukan. Sholat itu menghadap ke kiblat, bukan ke barat. Barat itu karena kebetulan kita tinggalnya di mana? Di Indonesia. Kalau Bapak tinggalnya adanya di Mesir, Bapak kalau di Mesir berarti kiblatnya ke arah mana? Kalau kita lagi ada di Mesir, agak ke arah timur. Nanti jadi bingung, wah ini kok kiblatnya ke timur nih sekarang. Ya karena bagian Arabnya itu di bagian timur dari Mesir ya, timur ke arah selatan. Nah, kita di Indonesia kebetulan ya, karena pas Indonesia jadi ke arah barat. Gimana? Dari arah kiblat ya. Misalnya kita datang satu tempat, kita malam hari satu tempat, lalu mutanya di situ sekitar kita ada orang Muslim. Lalu sholat kita kemana? Aja? Bapak nggak tahu nih, misalnya ke arah mana kiblatnya gitu ya? Kadang-kadang itu malam hari kan. Kalau ada tempat di hotel acara gitu, tidak lain misalnya, kan nggak ada orang Muslim di situ. Kita mau sholat bareng kemana nih? Kalau secara sekarang yang canggih sebenarnya di handphone sudah ada gitu ya. Tapi sekalipun misalnya kita nggak tahu sama sekali, maka kita boleh mengarahkan sekiranya kita paham ke sana. Oh, menurut saya kiblatnya ke sini. Ternyata paginya baru tahu dia salah, nggak apa-apa. Karena milik Allah itu barat dan timur, semuanya itu milik
milik Allah, tetapi tadi kita ikhtiar. Kayaknya menurut saya ke sini. Saya aja bingung tuh kalau saya ketemu sama saudara saya tuh di Jawa. Ini kemana lagi, Le? Ngalor dikit. Ini ngalor kemana? Itu saya nggak paham. Kadang-kadang orang di Jawa tuh paham banget tuh. Ngalor ngidul gitu ya. Saya aja nggak tahu ngalornya itu kemana itu. Ini ke arah selatan yang mana, ngidul itu yang kemana nih? Nggak paham. Ini saya udah di sini nih Pak. Saya udah di sini nih, Lik. Ini kemana ya ininya tempatnya? Agak selatan dikit. Selatannya itu kemana kita nggak paham. Nah, jadi kalau kita kondisi tadi Ustaz, nggak ada handphone, nggak tahu, nggak ada kompas, ya sudah kita berijtihad. Sekalipun ijtihad kita salah, maka kita mendapatkan bagian, ya, karena semuanya milik Allah. Itu ya yang kita bahas pada hari ini. Kita bincang lanjutan sambil menikmati rezeki dari Allah ya. Ada teh hangat tanggal 1 Rajab. Nah, ada teh kan? Teh ada ya teh. Wah, coba ya. Aqulu qawli hadza astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.